dengan NIM 220751, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3, kelas RA5. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori ekonomi dengan dibimbing dosen pengampu Pak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini ada 6 materi yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada struktur pasar, dan yang kedua pendapatan nasional, dan yang ketiga persaingan monopolitis, dan yang keempat pasar bebas dan kebijakan pemerintah, dan yang kelima kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir perekonomian terbuka. Materi yang pertama itu ada yang namanya struktur pasar. Jadi struktur pasar itu disebut juga dengan market. Struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan keuangan pasar. Dan selanjutnya fungsinya itu ada 5 poin. Yang poin pertama itu persaingan, kedua harga, poin ketiga efisiensi, poin yang keempat inovasi, yang selanjutnya poin yang terakhir distribusi. Selanjutnya jenis. Jadi jenisnya itu yang pertama persaingan, dan yang kedua monopoli, dan yang ketiga oligopoli, dan yang keempat monopolistik, dan yang terakhir oligopoli. Selanjutnya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna, pasar mana yang selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Selanjutnya ciri-ciri persaingan sempurna dan ciri-ciri persaingan tidak sempurna. Di sini ada ciri-ciri persaingan sempurna itu terdiri menjadi 7 poin. Poin yang pertama itu jumlah pembeli dan penjual banyak. Poin yang kedua barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Poin yang ketiga faktor produksi bebas bergerak. Poin yang keempat adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Poin yang kelima pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, dan yang keenam produsen bebas keluar masuk pasar. Selanjutnya poin yang terakhir harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya ada ciri-ciri persaingan tidak sempurna. Itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Poin yang kedua penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Poin yang ketiga penjual baru akan susah untuk bersaing. Poin yang keempat tidak ada produk pengganti. Selanjutnya poin terakhir barang yang dijual sama. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pendapatan nasional. Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja, disebut juga dengan usaha, dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Selanjutnya jenis-jenis pendapatan nasional terdiri menjadi 7 poin. Poin yang pertama itu
produk domestik bruto disebut juga dengan PDB atau gross domestic product disebut juga dengan GDP. Poin yang kedua, produk domestik regional bruto disebut juga dengan PRD. Poin yang ketiga, produk nasional neto disebut juga dengan PNN atau net nasional produk NNP. Selanjutnya poin yang keempat, produk nasional bruto disebut juga dengan PNB atau gross nasional produk disebut juga dengan GNP. Selanjutnya pendapatan nasional neto disebut juga dengan PNN atau net nasional income disebut juga dengan NNI. Selanjutnya pendapatan perseorangan disebut juga dengan PI atau personal income PI. Selanjutnya poin yang terakhir, pendapatan bebas disebut juga dengan PB atau disposable income disebut juga dengan DI. Selanjutnya ada karakteristik pendapatan nasional. Itu yang pertama ada nilai akhir, dan yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga dalam suatu periode waktu tertentu, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Selanjutnya materi yang ketiga, pasar persaingan monopolis. Jadi pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara dua jenis. Pasar yang ekstrim yaitu sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terlalu banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak disebut juga dengan different product. Selanjutnya ada ciri-ciri persaingan monopolis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau jumlah penjual yang sangat banyak. Dan yang kedua, diferensiasi produk. Dan yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Dan yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Dan yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya ada fungsi pasar persaingan monopolis. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya, dan yang kedua, inovasi produk, dan yang ketiga, diversifikasi pilihan konsumen, dan yang keempat, peningkatan kualitas produk, dan yang terakhir, penciptaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, faktor penyebab pasar persaingan monopolis. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Dan yang kedua, sumber daya alam yang sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga, produk diferensial, dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi dan membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan dan harga. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pasar persaingan monopolis. Kelebihan yang pertama itu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Dan yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Dan yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Dan yang terakhir, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Dan kekurangannya yang pertama itu pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas maupun layanan. Dibutuhkan